Melihat keadaan ini kalau seperti ini saja kayaknya nggak bakal maju-maju nih. Ya. Itu murni kami mungkin dikatakan modal nol nggak bisa ya dikatakan modal nol. Tapi waktu itu saya katakan itu bisa dikatakan modal nol. Dulu saya pernah kerja, saya sudah pernah kerja. Baik buruknya saat itu saya kerja itu saya tidak terapkan di Malima. Halo teman-teman semua, warga Samarinda dan sekitarnya, selamat datang di Siniar Malima. Siniar yang tidak hanya membahas mengenai angin lalu, tapi juga angin segar untuk menambah pikiran dan wawasan. Betul, bareng aku dia sekarang yang katanya mirip banget sama penyiar radio, tapi kalau didengar-dengar pas sinyalnya lagi jelek. Dan juga aku Riza, yang katanya mirip motivator. Tapi kalau misalnya pas lagi ngasih wejangan gitu kan parkir. Kita belum apa-apa udah ngelucu dulu ya. Iya juga ya, nggak apa-apa juga sih. Oke, kebetulan di Sinar Malima ini kita itu akan membahas hal-hal apa aja sih. Pastinya apa aja dong, khususnya yang ada di Samarinda, mulai dari yang viral, absurd, terus pokoknya sampai yang bikin kita mikir, loh kok bisa? Kok bisa? Kok ada? Kok bisa di Samarinda kejadian kayak gini gitu. Kan? Samarinda ini kan kok unik ya? Betul. Kok bisa kejadian di Samarinda gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang pernah tinggal di Samarinda, atau yang pernah nyasar ke Samarinda, ini cocok nih buat kalian semua ini podcast ini. Dan di episode kita kali ini perdana kita akan mendatangkan bintang tamunya spektakuler. Spektakuler sekali ini, sangat-sangat sibuk. Betul, ibarat kata kayak nasi kuning di pagi hari. Iya. Enak itu nasi kuning. Biasanya beli nasi kuning di mana di? Di Lambung kebetulan. Oke, bintang tamu kita ini itu seperti nasi kuning ya yang di pagi hari. Ikonik, bikin semangat, terus keberadaannya itu dicari-cari. Dicari klien, partner bisnis, dan kita tim-timnya juga. Karena beliau ini memang dirindukan banget ya keberadaannya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit, katanya nanti setelah ini mau ada lagi klien kerjaannya nanti. Oke, makanya beliau ini sangat sibuk. Sangat sibuk. Oke. Ini langsung saja kita perkenalkan salah satu founder dari perusahaan kami, perusahaan Malima Group. Salah satu founder yang ide-idenya itu setiap keluar itu bisa dibikin jadi startup gitu. Mahal ya berarti? Mahal ide-idenya. Banget, oke. Langsung saja kita sambut Mas Arianto, selamat datang. Ya. Boleh duduk langsung. Oh, langsung silakan duduk langsung, Pak. Terima kasih. Lupa dipersilakan dulu ya. Terima kasih. Oke, Pak Arianto, terima kasih sudah datang. Sebelumnya Bapak ini mau minum apa? Kopi, teh, atau air putih? Semua ready di kantor kita. Apa yang ada aja. Apa yang ada aja. Saya ambilkan dulu. Boleh. Ini tadi habis dari mana, Mas? Ada kesibukan tadi, Mas? Ya kebetulan ini dari kantor juga. Kebetulan ini bukan kantor kita kan. Pas aja di sini. Untuk teman-teman juga ini kita syutingnya di kantor ya. Jadi Mas Anto tadi dari kantor ke kantor sebenarnya. Cuma beda lantai aja. Tadi dari lantai atas ke bawah nih. Jadi kita sedang di kantor Malima yang lokasinya itu ada di Jalan Katiuning nomor 99. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pengen konsultasi tentang rumah atau konstruksi, bisa langsung datang ke Malima, nanti disediakan segala macam dan promonya lah pokoknya. Oke, untuk Pak Arianto ya, sebelumnya kita agak berbeda nih pemanggilannya ya. Penonton ini nggak bingung, soalnya kan saya manggilnya Pak Riza ini manggilnya Mas. Ya karena di kantor kan kita seumuran ya. Kurang lebih. Oke, back to topic ya. Jadi akhirnya Pak ya kita bisa duduk bareng di Siniar Malima, nama podcast kita guys. Nah, di episode kali ini kita pastinya akan membahas tentang cerita di balik layar Malima Group ini. Dan gak akan bahas soal mantan ya guys pastinya. Yang lalu-lalu gak usah dibahas. Betul. Tapi ini kita mau bahas yang lalu-lalu juga. Tapi lalu-lalunya Malima. Siapa tahu ada nyangkut-nyangkutnya dari sejarah. Bisa aja. Jangan 100% melupakan masa lalu. Betul juga. Karena itu bagian dari kesuksesan juga. Betul, setuju, sepakat ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang paling basic dulu ya. Baik. Oke Pak Anto, boleh dong dikasih tahu Malima ini kan orangnya tahu tiba-tiba udah besar perusahaan ini. Tapi kan kita perlu tahu nih apa sih di balik besarnya Malima ini, asal muasalnya tuh kayak gimana?
apa sih pemicu Iya. adanya Malima Group Ya ini? cerita-cerita sebelumnya lah. Mungkin kalau dikatakan besar berlebihan mungkin ya. Wah, mungkin lebih dikenal saja. Itu sekaligus doa baik dari Ya, ya. Kalau besar itu mungkin masih menuju, Amin. menuju. Nah, Amin. cuma sekarang prosesnya, alhamdulillah kita ini sudah mulai dikenal lah Ya. di sekitar Samarinda dan sekitarnya. Ah, mulai ekspansi juga kita ke kota-kota lain Ya. lah, mungkin seperti itu. Jadi mungkin Malima sendiri itu sebenarnya bukan nama awalnya juga sebenarnya. Jadi sebelumnya itu ada nama lain. Apa itu, Nama lain dulunya itu Andes sebenarnya. Andes Group. Andes Group Mas. Cuma waktu itu berdirinya kami merintis itu di tahun 2014. 2014 Mas. 2014 itu saya itu baru selesai bekerja. Iya. Saya lulus itu waktu saya masa kuliah. Iya. Itu tahun 2012 saya lulus. Saya masih ikut orang. Ikut orang kurang lebih selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Cuma melihat keadaan ini kalau seperti ini saja, kayaknya nggak bakal maju-maju nih. Ya. Karena kan perasaan saya untuk mengembangkan itu ada. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Oh, sebentar dulu Mas. Tapi sebelumnya memang kerjanya di bidang konsultan konstruksi juga tapi. Ya, di bidang konstruksi dulu, pembangunan gedung, jembatan, jalan juga memang iya, bidangnya. iya. Memang bidangnya. Jadi saya juga berterima kasih sama perusahaan yang sebelumnya merekrut saya. Itu perusahaan lokal aja sih, nggak terlalu besar. Tapi dengan adanya itu saya belajar semua. Dapat pengalaman juga. Iya, jadi tidak hanya di posisi satu posisi. Iya. Waktu itu merangkap semua posisi. Iya. Baik dari bawahnya sampai atasnya. Jadi Multitasking ya. ya, berarti. jadi dari lobby sampai membackup teknis pekerjaan di lapangan kita lakukan semua. Alhamdulillah dari situ kita dapat pengalamannya sehingga memberanikan diri untuk membangun atau membuat suatu portofolio perusahaan lah di 2014 itu. Awalnya juga kita nggak langsung bikin perusahaan, nggak. Kita cari kerja secara pribadi saja. Dan itu dengan salah satu rekan saya juga, mungkin bisa dikatakan itu cikal bakalnya 2 orang waktu itu. Untuk yang Andes ini juga masih. Iya. Iya. Itu murni kami mungkin dikatakan modal nol nggak bisa ya dikatakan modal nol. Tapi waktu itu saya katakan itu bisa dikatakan modal nol. Karena waktu itu kami menyisihkan tabungan antara 2 rekan saya itu sedikit terkumpul tidak lebih dari 20 juta waktu itu. Jadi modal awal bisa dikatakan under 20. 20 Mas. Under Di 20. tahun 2014. 2014 under 20 itu hasil tabungan kami selama bekerja 1,5 tahun lah gabung-gabungin. Nah, jadi ada itu kita kumpulkan itu pure. Saya tidak ada menyisihkan sedikit pun. Iya. Jadi pure 20 untuk usaha. Jadi tabungan Mas semua itu dipakai Mas ya. Iya. Itu berarti berani ya pokoknya berani-beranian Mas ya. Mungkin karena kemenangannya karena kita belum ada tanggungan ya. Ya, oh. Masih bujangan. Itu ya. Jadi kita nggak ada berpikir untuk nyisihkan ini enggak. Yang penting pikiran saya satu waktu Ya. itu, bisa makan dulu. Ya. Nah, bisa makan dulu. Nah, akhirnya pelan-pelan beranikan. Jadi waktu itu saya masih ingat itu dari 18 juta, Ya. 9 jutanya saya sewakan rumah untuk 1 tahun. Ya. Sisanya itu kalau nggak salah untuk kelengkapan 2 komputer karena kan kami ini berdua. Ya. Jadi waktu itu pekerjaannya masih berdua saja, Ya. berdua saja. Kita siapkan komputer. Kalau nggak salah masih sisa 3 juta. Oh masih sisa 3 juta. Masih sisa 3 Bentar, juta. Mas. Ini rekannya satu lagi ini siapa Mas kalau Mas Oji. Mas Oji. Ya, rekan saya Mas mungkin Oji ya juga Mas salah satu Oji. founder juga di Jadi teman-teman. waktu itu nggak salah sisa 3 juta itulah untuk biaya hidup kami 1 tahun. Oh, gitu. Kami sisihkan untuk makan saja. Oh ya. Sambil berjalan cari kerjaan nantinya. Jadi iya ngerti. Nah, tapi kita sudah punya base camp. Base camp itu ya rumah tempat tinggal ya kantor juga. Waktu awal merintis ya itulah. Di mana itu waktu itu posisi kantor? Waktu itu yang pertama itu di Samarinda Seberang karena saya itu peredarannya dulu ikut kontraktor di Samarinda Seberang. Kemudian saya cari kontrakan juga itu di dekat kampus juga memang. Nah, karena memang circle saya waktu itu masih di sekitar situ juga. Nah, itu sempat berjalan mungkin 1 tahun ya. 1 tahun habis itu kami pindah ke kota gitu. Pindah ke kota Samarinda di tengah kota gitu. Waktu itu juga kerjaannya itu mungkin dikatakan apa yang kamu mau kita siap. Ya. Jadi waktu itu kerjaan yang kecil, bantu-bantu kontraktor besar, kita ambil semua. Kita ambil semua. Yang penting masih ada nilainya yang untuk menghasilkan di kita ambil. Tapi di situ kita
sistemnya saya tabung Tabung Mas ya. tabung ke perusahaan bukan ke diri iya, sendiri. iya. Kita waktu itu jadi saya dari tahun 2014 sampai 2019 itu nggak ada mikirkan diri. Jadi uang pure untuk Diputar terus. diputar. Ya. Nah, dan itu pun kita saya komitmen kita tidak akan beli macam-macam lah. Baik itu keperluan pribadi yang bersifat konsumtif itu tidak ada kita beli waktu itu. Yang penting kita bisa makan, terpenuhin itu aja waktu Sama itu. perputaran perusahaan tetap berjalan. Tetap terus ya. perusahaan kita gulung Iya, terus. itu Jadi yang waktu diutamakan. waktu misalnya tahun pertama dapat untung 20, kita putar lagi sampai putar terus. Iya. Nah, gitu. Nah. Kemudian sampai akhirnya jadi Malima itu gimana? Tadi kan ceritanya awalnya namanya Andes. Ya. Kita akhirnya sampai ke Malima Ya. itu. Oke, gimana? jadi kalau kita ceritakan ini mungkin satu hari nggak cukup ya perjalanan. Ah, 2014 ya, 11 tahun. jadi kita langsung loncat aja nih. Yang pasti itu asal mulanya seperti Ya, itu. ya. Asal mulanya seperti itu. Jadi dari 2014 kita berproses ke 2019 langsung ya. Ya. Itu sama prosesnya sebenarnya. Prosesnya putar gulung terus hasilnya. Jadi 2019 kita mempunyai modal cukup modal di atas ratusan lah sudah kan ratusan. Di atas modal kita putuskan gimana nih perusahaan bisa dikenal orang, kemudian bisa lebih besar lagi. Ya. Waktu itu 2019 itu kan zaman Covid. Iya. Pas COVID Mas, ya. mungkin di Jakarta sudah 2019, Ya, kita di ya. Samarinda tuh 2021 mulai 2020 2021 sudah mulai. Jadi itu ada beberapa teman kami sebenarnya teman saya satu kampus juga, satu kelas itu dia kerja ada yang di perumahan, Ya. ada yang di konsultan, Ya. ada juga yang baru pulang dari studi. Oh ya. Studi melanjutkan Ya. melanjutkan studi dari Pulau Jawa pulang. Ada 3 orang tuh. Yang satu ini PHK massal Iya. di perumahan waktu itu, jadi sempat tidak Karena bekerja. pandemi itu Mas ya. Ya lagi pandemi kan turun semua tuh, Iya. jadi ada PHK massal, jadi sempat dia beberapa bulan tidak bekerja. Kemudian yang satu di konsultan juga, Iya. itu sama prosesnya memberanikan mengeluarkan diri. Yang satunya dari pandemi. Nah akhirnya kita berkumpul ya kan, Iya. berkumpul. Awalnya tuh cuma berkumpul iseng-iseng aja. Cuma karena kita lihat berbicara semakin dalam, gimana kalau ini gabung aja, Ya. kita ajak gabung, kita buat lebih besar lagi. Nah akhirnya kita 2000 itu kita gabung, tercetuslah ide karena kan 5 orang nih, Iya, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, Ya. ada 5 orang, ya. 5 orang. Jadi ini 5 orang ini satu circle, satu kelas, satu kampus. Ya. Oke, sorry dia potong dulu Pak ya. Ini ngomong-ngomong soal kampus dari tadi, kebetulan mas-mas berlima ini kampusnya dari mana? Mungkin kalau kampusnya untuk sesi ini belum saya sebutkan ya. Kita nggak sebutkan. Yang pasti kami ini produknya lokal. Produk lokal Kampus tuh, guys. kampus Samarinda saja. Terus udah dikasih clue ya sama beliau. Samarinda. Kampusnya masih Samarinda saja. Jadi tapi untuk institusinya belum kita sebut, mungkin nanti di season selanjutnya. Nah, Lanjut, ya. mungkin saya lanjut ya. Ya, boleh, Jadi kemudian kami berpikir bagaimana waktu itu ide saya gini. Ini kan pandemi. Ya. Di pandemi ini banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah jadi itu mengalami penurunan. Ya. Penurunan kan? Iya, Mas. Nah, di mana ada krisis ekonomi, krisis pandemi, Iya. itu di situ memang ada waktu kita untuk perusahaan baru itu bisa naik. Karena perusahaan yang besar-besar itu lagi Iya, turun. lagi kolaps, Nah, lagi kolaps. bagaimana caranya kita bisa naik di situ? Ya. Waktunya sebenarnya itu momen. Nah, jadi kita gunakan momen itu untuk meningkatkan grup kita tadi. Ya. Jadi karena sudah 5 orang, kami berpikir merubah nama dan bikin nama ini tidak sebentar. Kami berpikir 1 bulan. 1 bulan Mas ya. Menciptakan nama ini 1 bulan. Oh jadi tapi sambil memikirkan nama itu tapi sambil berjalan juga Mas ya. Belum Tetap berjalan, aktif. kita tetap mikirkan nama. Andes ya tetap nama, dan sampai saat ini sebenarnya Andes itu tetap ada, cuma menjadi salah satu anak perusahaan akhirnya. Jadi cari nama, bagaimana bisa mengakomodir 5 orang ini, mewakili nama ini mewakili dari 5 orang. Akhirnya kita berpikir sempat beberapa nama, banyak lah muncul nama. Sempat waktu itu Andes Nusantara, Andes Indonesia yang dikembangkan, tapi kalau kita nyebut Andes tuh tidak mewakili 5 orang. Akhirnya kita berputar, kita cari kerangka pikiran keluar dari Andes, jangan sampai ada nama Andesnya itu. Jadi akhirnya pikir-pikir tercetuslah
5, gimana 5 ini bisa 5 gitu. Nah akhirnya cari-cari di internet, waktu itu nama yang belum ada. Cari nama yang belum ada, akhirnya kita terkilas, oh ada salah satu wejangan dari salah satu wali Songo. Oh ya. Wali Songo itu sebenarnya namanya Molimo. Iya, Molimo. Jadi wah ini masuk nih sama Molimo. Nah, terus Molimo ini kita plesetkan 5. Nah, ke depannya tapi tetap pakai ma. Jadi Ma5. Ya sebenarnya Ma5 itu artinya dari 5 orang itu sebenarnya. Untuk arti mendalamnya sebenarnya ada lagi, sebenarnya ada aja banyak aja. Itu juga suatu keunikan lah Mas. Biasanya kan ini maaf saya potong dulu Mas ya. Kan biasanya kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu kan bawa nama tuh yang Sumber lah, yang saya tahu ya, satu Sumber, Sejahtera, Jaya, gitu-gitu. Nah, ini kan namanya tuh termasuk unik lah. Ma5 Group. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya Ma5 itu kan Malimo tadi awalnya Mas. Yeah. Itu Malimo itu artinya apa sih Mas? Kalau dari asal katanya itu dari Jawa, Yeah. moh itu tidak. Tidak ya. Tidak boleh, tidak. Baru 5-nya itu 5 memang, Yeah. tetap limo. Yeah. Limo itu bahasa Jawanya 5 kan. Yeah. Jadi itu kalau itu yang ciptakan itu sebenarnya itu kata-kata dari Sunan Ampel. Iya. Sunan Ampel itu Molimo itu 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, harapannya dalam perusahaan ini berjalan ke depannya 5 hal ini dihindari. Salah satunya dilarang minum minuman, dilarang bermain wanita, dilarang narkotika. Pokoknya hal-hal yang tidak baik. Baik itu. Itu latar belakangnya. Cuma kita arahnya itu untuk acuan kita lah, kita menghindarin itu. Jadi supaya perusahaan ini tetap sehat, gitu. Cukup bagus ya ternyata pemaparan beliau ini dari yang awalnya itu namanya Andes dari 2 orang, terus berkumpullah sebuah circle, berobrol. Silakan. Oke. Namanya penuh makna, penuh filosofis. Betul. Dari akhirnya ada circle, kemudian muncul pembicaraan, terbentuklah dengan juga mencari nama yang bagus ya. Akhirnya adalah namanya ini Ma5 Group. Oke, luar biasa sih dari cerita nama itu. Terus setelah itu mulai berjalan lagi Mas ya, setelah menemukan nama Ma5. Setelah menemukan nama 2019 kan. Nah, kita dalam waktu 1-3 bulan itu kita rapat terus. Dari 5 orang ini rapat terus, baik itu secara rapat untuk pemodalan apa semua, termasuk SOP. SOP pekerjaan atau apa semua itu kita tingkatkan lagi dari yang dulu. Terus penambahan, ekspansi. Setelah itu kita ekspansi besar-besaran. Ekspansi dalam hal apa ini Mas? Dalam memperkenalkan Ma5, produknya semua. Dan kita mulai meningkatkan, kita gunakan karena ini dunia digital, kita gunakan produk digital semua, baik itu yang lagi ngetren waktu itu Instagram, apa semua kita fasilitasi, semua kita masukin lah. Jadi lebih ke promosinya masih digencarin. Promosinya digencarin, kemudian membranding namanya pun dibesarin juga gitu. Nah, terus setelah itu berjalan Mas, kan bisa dibilang dari 2019 ngomong-ngomong Mas, kantornya itu awalnya di mana Mas? Ada ini kah, perpindahan kah atau gimana? Jadi memang waktu masih yang lama, pertama itu kantor yang masih dalam gang, masih rumah. Yang di seberang itu kan Mas, bukan? Bukan, itu sudah di kota, saya bilang tadi sudah di kota. Dan itu pun sudah ada karyawan sebenarnya. Jadi perjalanan 2014 ke 2019 itu pelan-pelan kita nambah karyawan, nambah. Sudah ada karyawan. Cuma masih di dalam sudut dalam gang lah, tidak expose. Nah, akhirnya dengan adanya kita ekspansi tadi, kita modal sudah terkumpul juga, kita tuangkan lagi, kita ekspansi keluar, kita cari kantor yang proper, memang yang di pinggir jalan utama. Nah, terbentuklah Ma5 hingga terbentuk sampai saat ini. Saat ini ya kita tinggal memperkenalkan aja produk-produk kita ke masyarakat, kualitas kita, mungkin seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi yang segmen selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, karena cukup panjang ya. Kalau nanti mungkin ada section selanjutnya lah, kalau lebih mendalam bagaimana tentang apa-apa. Iya, sambil ini luarnya dulu lah. Luarnya dulu. Biar panjang nanti teman-teman dengarnya kan enak itu. Nah, sambil kerjakan apa kan, sambil ngerjakan apa gitu. Teman-teman Ma5 nanti kita sambil kerjakan apa, sambil dengerin podcast dari Mas Anto juga kan, gimana?
Oke, nah kan Pak, kalau dilihat sekarang Malima Group itu sudah salah satu perusahaan yang terdepan lah di bidangnya. Nah, boleh dong dikasih tahu ke teman-teman semua apa sih pencapaian yang dulu bahkan hingga sampai sekarang yang berkesan lah kalau dari Bapak sendiri. Mungkin bisa dikatakan tadi kalau terdepan tidak. Mungkin salah satu saja. Kita mampu bersaing lah, mampu. Kalau perusahaan yang lebih besar banyak di Samarinda ini di bidang yang konstruksi seperti kita. Cuma kita ini mampu bersaing, menyaingin yang sudah besar-besar. Artinya tidak ketinggalan. Artinya pelan-pelan lah. Kalau kita persaingan sehat saja, sehat saja. Kita jalannya masing-masing. Mereka lagi naik, kita naik juga nih. Itu. Yang paling berkesan sih, yang paling saya ingat itu dulu saya pernah kerja. Saya sudah pernah kerja, baik buruknya saat itu saya kerja itu saya tidak terapkan di Malima. Jadi itu sebagai pelajaran, jangan sampai hal-hal yang saya tidak enak di dunia kerja saya waktu kerja saya bawa ke sini, tidak. Saya rubah pola itu. Itulah. Jadi kenapa mungkin ini salah satu teman-teman karyawan kita juga kan, mungkin kenapa agak berbeda dari jam masuk, kemudian proses perizinan tidak masuk, itu mungkin di Malima dikatakan sangat gampang lah. Tentang izin atau apa kita tidak membebani karyawan lah. Itu karena waktu itu saya sangat beban, seperti mungkin absen yang sangat ketat atau apa. Tapi kita didik itu buat nyaman, bukan tertekan sih. Kita membuat seseorang bekerja itu kalau dia nyaman, itu apapun akan bisa ide-ide muncul. Tapi orang yang punya ide besar, kreatif, ketika ditekan, dikekang, harus dibatasin ini itu, akhirnya idenya tidak muncul. Gitu. Cuma tetap ada batasan. Kita tetap kasih masukan, ini yang prioritas ini, yang ini gitu. Jadi tetap ada batasan. Jadi tetap kita bebas, cuma tetap target ada. Tetap selaras. Itulah yang kita didik di teman-teman kita. Makanya juga di Malima itu tidak ada karyawan bahasanya kan. Kita nggak boleh nyebut karyawan tapi tim gitu. Mungkin seperti itu. Itulah gimana? Gak cuman sekedar cerita lah, ada inspirasi juga ternyata. Jadi di pengalaman Mas Anto tuh karena di pekerjaan sebelumnya mungkin ada hal-hal yang tidak baik lah dia rasakan, akhirnya dia terapkan di Malima itu supaya jadi lebih baik lah. Jadi itulah kenapa salah satu alasannya kenapa Malima itu tetap bisa bersaing selaras dengan yang lain juga. Sama ini kita selalu riset. Selalu. Jadi untuk menggapai sampai saat ini pun kita nggak mau bersenang santai. Selalu riset. Artinya apa? Apa yang kita terapkan itu harapan saya itu saya harus berbeda dengan perusahaan yang ada. Intinya itu. Jadi saya nggak mau sama. Artinya kalau perusahaan lain itu masuk jam 7, jam 8, saya nggak mau sama. Saya harus beda. Itu terbukti mungkin sampai saat ini perusahaan kita itu timnya masuk jam 9. Nah, gitu kan. Mungkin agak aneh dilihatnya nih. Nah, itu kita menurut saya itu saya memberikan kesempatan bagi teman-teman itu agak bukan bersantai sih. Tetap bangun pagi harus pagi, cuma bisa mengerjakan pekerjaan pribadinya, menuntaskan pekerjaan pribadinya. Baru fokus bekerja jadi jam saat lain tuh ada juga yang masih jam 8. Bahkan mungkin macet. Ini pola pikir sebenarnya menurut saya. Jadi ketika kita buru-buru energi macet, energi kita sudah habis di jalan nih. Ketika sampai di kantor, waduh sudah capek sendiri. Tapi ketika kita turun, anggap aja teman-teman ini mungkin karena sekitaran Samarinda aja ya. Mungkin di jam 8:30 sudah berangkat tuh sudah lega nih jalan, sudah enak fresh sampai kantor. Terus pikiran sudah dari segi sarapan, kemudian di rumah mungkin sudah beres kamarnya sendiri, sempat ngopi. Jadi sudah fresh nih sampai kantor, nggak ada pikiran macam-macam. Mungkin yang cewek biasanya kalau disuruh turun 6:30, wah ini buru-buru dandan dulu nih ya kan. Jadi bingung nih. Jadi makanya kita polanya itu kalau bisa jangan sama. Jangan sama dengan perusahaan yang sudah ada.
kita bikin SOP sendiri, Iya. SOP sendiri, mungkin seperti itu. Teman-teman, jadi itulah salah satu tips dan triknya lah, jadi inspirasi mungkin. Siapa tahu teman-teman nanti setelah ini ada yang mau ini bikin perusahaan sendiri kan? Iya. Nah itu salah satu tips dan triknya lah dari Tapi Mas jam Anto. 12 siang dia kan. Jangan juga jam 12 sudah kesiangan nih. Nah, terus tuh Mas, ini Mas. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Kan Malima nih kalau bisa dibilang dari 2019 Mas ya? Iya, dari Nah, 2019 itu sudah berjalan 6 tahun lah sampai 2025 ini. Pasti itu ada selama perjalanannya perusahaan itu pasti ada gak enaknya Mas, ada perjalanan beratnya lah. Boleh nggak Mas diceritakan sedikit dari pengalamannya itu yang paling berat tapi malah jadi pemecut lah untuk jadi semangat gitu nah. Selama perjalanan Malima dari 2019 sampai sekarang. Sebenarnya kalau di perjalanan Malima di 2019 ke sekarang Iya. itu sebenarnya sudah proses peningkatan. Peningkatan Mas ya? Bukan merintisnya itu di 2014 sampai 2019. Itu yang banyak tidak nyamannya di situ. Kalau di 2019 sebagai Malima ke 2025 itu kita pengembangan saja. Bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor sekitar. Tapi yang perjuangan untuk membuat itu yang kalau membuat tuh 2014 sampai 2019. Nah, tapi kalau di 2019 itu meningkatkan aja. Kalau meningkatkan itu ya tinggal kita bikin SOP yang baik, merekrut bagaimana cara mendapatkan pekerjaan project yang lebih banyak lagi gitu. Nah, itu. Tapi yang perjalanan awalnya itu yang suka dukanya itu yang paling saya menahan diri. Dari menahan diri. Pribadi kita sendiri, termasuk jadi gini. 2014 sampai 2019 saya menahan diri ego saya dengan partner saya itu tidak konsumtif tadi saya bilang. Nah, jadi jujur saya 2014 sampai 2019 itu tidak ada membeli apapun. Tidak ada membeli apapun yang bersifatnya contoh aset, tanah. Kendaraan pun itu kita beli untuk kendaraan operasional bukan pribadi jatuhnya kan. Jadi selama 2014-19 itu kurang lebih berapa tahun tuh? Kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahunan. Kurang lebih 5 tahunan itu kita puasa. Itu puasa diri, menahan diri lah Mas. Menahan diri. Mungkin pada saat itu orang-orang sekitar kita yang sewaktu kita yang sudah bekerja mungkin ada yang 2 digit sudah itu sudah ada yang membekalin aset-aset dirinya. Waktu itu kita harus sabar aja gitu karena saya punya misi harus mengumpulkan modal besar dulu untuk mengembangkan. Jadi ketika saya beli aset kan saya nggak punya modal lagi nih. Nah, jadi makanya di 5 tahun itu saya putar terus. Dari anggapnya tadi yang saya cerita tadi dari 20 juta tahun depan mungkin jadi 25, jadi 40, meningkat terus. Meningkat terus. Dan saya ambil itu untuk biaya hidup saja. Biaya hidup itu apa sih? Makan. Sebenarnya makan aja karena masih bujangan juga kan. Makan saja itu. Dan waktu pun saya sudah menikah berumah tangga pun saya ambil untuk kehidupan rumah tangga aja. Nggak ada beli macam-macam gitu. Nah, makanya di 2019 kita lebih gampang meningkatkan karena sudah ada modal tadi. Nah, karena kita ini kan berdirinya tidak ada modal sama sekali ya dari warisan orang tua atau apa nggak ada. Jadi real perintis ya Pak. Real perintis dari nol. Luar biasa. Nah, itu. Dari nol. Teman-teman ada kan yang mendengar itu konten perintis-perintisnya ini real perintis. Ya, saya katakan tadi dari nolnya apa? Dari hasil tabungan 18 juta tadi kita kembangkan sampai saat ini. Nah, kalau sampai saat ini pengembangannya mungkin sudah bermacam-macam ya. Makanya kita sebut grup. Grup kan di dalamnya juga kita bentuk berbagai macam lini. Jadi tetap bidangnya konstruksi, tapi kita ambil hulu ke hilirnya. Nah, jadi untuk mencapai grup ini ada beberapa perusahaan, mungkin sekarang kita sudah ada 14 anak perusahaan ya. Di sini sudah ada 14 anak perusahaan. Itu bidangnya semua konstruksi. Bidangnya baik dari arsitektur. Setelah kita arsitektur ini pertama kan, hal yang pertama kali untuk membuat konstruksi itu dari arsitek, dari sebuah ide-ide gambar. Nah, kemudian kita garap sendiri juga. Kita ngambil pengerjaannya kita ambil, ya kan? Nah, setelah kita kerjakan dari segi desain, pengerjaan mungkin sebut kontraktor yang ngerjakan.
Kemudian kami berpikir lagi, di dalam rumah ini ada apa? Oh ternyata ada furniturnya. Interior. Makanya kita ciptakan juga ada interiornya. Ya. Kita produksi interior juga kan. Jadi dari namanya hulu ke hilir seperti itu. Dari awal membangun, mendesain sampai rumah itu siap ditempatin, siap dijadikan rumah impian, kita ambil semua di dalamnya. Baratnya tuh kalau misalnya ini diperas semua Mas lah. Kita ambil ininya, kita ambil, tapi tetap Semua bukit tetap kita taruh orang-orang yang profesional di Ya. dalamnya. Jadi tidak hanya satu orang menguasai semua, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi idenya dari kita, tapi kita rangkul orang-orang yang dengan ide-ide kita Jadi tadi. all in one Ya, itu. jadi Iya. semua ide itu biar Iya. semua hasilnya. Seperti itu. Oke. Jadi dari yang bisa kita dengar tadi kesimpulannya tuh sebenarnya bukan dibilang titik terberat juga sih, cuman Pak Anto dan partner pada saat itu mengambil sikap untuk tidak konsumtif ya, untuk bisa mempertahankan nih loh, untuk memperjuangkan perusahaan Ya, ini. itu menurut saya itu cukup berat. Sangat cukup berat karena kita itu di sekeliling kita waktu itu sudah beli kendaraan, sudah hidup enak. Mungkin dari gadget aja itu mungkin yang lambangnya yang dimakan itu kan waktu itu orang sudah pakai itu, kita masih pakai yang lama-lama, masih nggak ini karena puasa tadi. Ya gimana Mas ya? Memang waktu itu masih ibaratnya usia-usia Masih iya, labil. usia-usia Ya, labil kan, masih jadi labil. berat betul menahan diri Dan itu. tidak bisa dipungkirin juga jam kerja kita berbeda sama yang lain. Iya. Mungkin. Artinya waktu itu jam kerja kita 24 jam karena kita ya rumah kita di kantor, ya kan? Kantor kita ya di rumah. Jadi jam kerja kita itu 24 jam. Jadi bangun tidur, mandi langsung Langsung garap. garap, sore juga gitu mandi, garap lagi sampai malam. Dan tempat ngumpul pun di situ juga. Makanya kita sebut dulu base camp. Karena ya tempat tidur iya, cuma jam kerja kita 3 shift akhirnya 24 jam. Berarti memang beda ya Kak Rija, mental para pejuang Mental ini. perintis nih beda. Mental perintis itu beda, Iya. jam kerjanya beda, effortnya tuh lebih keluar lah kalau Ya memang. kan terbukti sekarang kali mah. betul. Salah satu yang terdepan. Tadi Mas Anto dibilang terdepan tidak, tapi salah satu yang terdepan. Tapi Ya. semoga, amin. Amin, selalu yang terdepan. Itu yang harapannya selalu. Cuma sama ini juga kita jangan pernah merasa puas. Karena kita kalau sudah sampai di titik puas, kita tidak akan berkembang. Jadi merasalah kurang terus. Iya. Akhirnya kita dan selalu riset. Iya. Lihat kompetitor kiri kanan apa nih perkembangan, harus kita ikutin. Iya. Tapi kalau kita terlena, wah ini sudah oke, sudah cukup. Ternyata yang kiri kanan kita ini lebih perkembangan Pintar melihat peluang, Mas, ya. itu pasti. Jadi setiap perusahaan itu pasti ingin berkembang lah. Jadi kalau kita larinya awalnya kecepatan 10 km, kemudian 20, mungkin saat ini 40, kita sudah merasa oke, di 40 kita sudah di depan nih misalnya, atau sudah sama nih. Sedangkan yang lain menambah kecepatan terus, kita akan ketinggalan. Makanya jangan sampai merubah pola itu. Termasuk saat ini pun karena usia kita ini masih usia produktif, termasuk saya pun tidak ada jam kerja saya masih 24 jam juga. Jadi dari pagi sampai kantor, nanti malam pun tetap bekerja. Jadi tidak bersantai-santai. Sama kita memposisikan diri kita dan ke seluruh tim CEO-nya Malima yang ada, yang foundernya yang ada semua, itu kita tekankan juga tidak ada santai-santai, tetap bekerja. Nah, mungkin teman-teman sendiri yang kerja di sini kan nggak ada kita ruangan khusus, ini bos ini nggak ada, kita semua sama dan semua bekerja. Tidak ada yang ini, tapi tetap ada bagian-bagian yang ini bagian yang produksi, ini bagian yang ngarahkan, yang tetap ada lah, itu tetap ada, mungkin seperti itu. Oke guys, berarti itu ingetin, kita tuh jangan terlena dengan zona nyaman. Kita harus tetap on track semangat kita, jangan karena kita sudah merasa aman di posisi ini langsung kita terlena. Nah itu harus dihindarin ya guys. Contohlah Malima Group ini. Ya mungkin ini cukup sampai sini dulu lah. Nanti ini kan awal kan. Nanti mungkin untuk kita lihat respon teman-teman lagi nih. Kalau pengen lebih dalam nanti mungkin ada kita selanjutnya lagi ya. Komen-komen aja di bawah. Tanya.
main ke sini juga nanya-nanya. Ya boleh kita saya atau mau ngajak kita konsultasi atau ajak ngopi atau apa sekedar pengetahuan boleh, kita bebas ini. Saya sangat terbuka untuk pelebaran bisnis atau pengen ngomong masalah bisnis itu bisa. Oh, ini oke. Bisa lanjut ke ini Mas ya, pertanyaan selanjutnya Mas ya. Boleh. Oke. Mungkin ini bisa dibilang pertanyaan hampir terakhir Mas. Oh boleh, karena kita batasi waktu ya, juga. Kita batasi waktu kan? juga. Nah, kan sudah dari semua cerita Mas tadi itu dari pengalaman yang dirasa kurang dan perkembangan Malima sampai sekarang ini, pasti itu kan kedepannya tuh ada visinya juga, tetap ada visi lah. Iya. Kedepannya tuh mau apa yang dicapai, apa yang mau dikejar, apa target utamanya tuh, target yang bisa dibilang ujungnya lah. Ujungnya lah Mas, ya betul. Ujungnya apa sih gitu ujungnya kan? itu apa Mas? Nah, kalau dari Mas Santo sendiri. Kalau ditanya ujungnya itu kita sebagai seorang manusia itu dikaruniai oleh mimpi. Ya kan? Ya, jadi mimpi itu gratis. Jangan membatasi mimpi, mumpung gratis nih. Ya. Nah, bermimpilah tinggi. Jadi mimpi kita itu mungkin untuk saat ini sampai tahun 2030. Kami ini target saya di 2030 dulu. 2030 Mas ya. Itu menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di Kalimantan Timur dulu lah. Di tahun target 2030, perusahaan grup ya. Perusahaan grup terbesar. Nah, nanti mimpi saya, harapan saya Malima ini nanti bisa masuk dalam bursa saham atau apa juga. Itu mimpi kita, namanya mimpi nggak ada yang tahu kan. Kayak seperti perusahaan-perusahaan gede yang di Jakarta itu. Nah, cuma untuk misi terdekatnya itu 2030 mungkin salah satu perusahaan terbesar di Kalimantan Timur dulu lah. Mungkin itu kemudian ingin menjadi salah satu perusahaan investasi juga. Saya pengen gini, merangkul ada ide-ide bisnis dari teman-teman yang baru lulus atau yang punya teman-teman sekitar saya yang baru usaha. Saya pengen merangkul mereka punya ide bisnis, kita bantu konsultasikan, bantu majukan, termasuk bantu modal. Saya pengen arah ke situ nantinya. Nantinya mungkin seperti itu ke depannya. Jadi juga ibaratnya pengkaderannya Mas ya. Ya, jadi kita mau ngerangkul, mau menciptakan usaha-usaha bisnis kecil grow up gitu, mungkin seperti itu. Mantap ya Didi. Betul, mantap. Maksudnya mantap lah. Ya, Terus salah satunya tuh ini nih, salah satunya nih podcast ini kan ini kemarin ada teman-teman punya ide kan, punya ide makanya kita bentuk namanya Malima Digital, di dalamnya nanti ada podcast, ada apa. Ini kita masih usaha nih ya, masih usaha. Salah satu bentuknya. Salah bentuknya, jadi kami mengcover ide-ide tim kami, tim kami ini mengcover kalau punya ide kenapa tidak kita kembangkan gitu. Toh juga. Yang penting satu, jangan pernah menyerah, konsisten. Karena segala sesuatunya tuh harus konsisten. Gitu intinya itu. Konsisten saja tapi tidak mau meningkatkan nggak bisa juga. Jadi konsisten dan berusaha meningkatkan. Gitu. Jadi itu teman-teman tadi dengar sendiri juga. Jadi dari mas-mas yang dari founder-founder ini juga nggak menutup ruang lah untuk kami itu berkembang. Jadi untuk misalnya kami memang ada ide atau apa, selagi bisa dibantu, selagi bisa ada fasilitasnya, pasti nanti didukung kok selalu sama mas-mas founder di Malima Group ini. Oke, tapi satu pertanyaan lagi boleh. Kak Rija. Boleh. Saya penasaran, jujur. Nah, ngomongin soal tim nih Pak, gimana sih pendapat Pak Anto sebagai seorang founder terhadap kita, tim-timnya di sini itu? Coba dijelasin dong, karena pastinya kita sebagai tim kan penasaran nih gimana sih penilaian dari seorang founder ke kita. Jadi tim ini kita itu dari awal merekrut itu harapannya kalau sudah kita masuk di tim Malima itu harapannya kita tidak ada pemecatan, harapannya gitu. Nah, tidak ada pemecatan karena memang waktu seleksinya pun kami di tim Malima itu melihat itu tidak hanya sekedar kemampuan, tapi personalnya sendiri juga ini kira-kira bisa diajak berkembang apa tidak. Nah, jadi ketika personal kita nilai, oh ini ternyata bisa mau berkembang, punya ide, jadi kemampuan itu tidak nomor satu kalau bagi kami. Jadi segala sesuatunya intinya dia mau belajar. Nah, jadi selagi kemampuan itu masih bisa diolah terus masih diasah terus. Kalau punya kemampuan tidak diasah juga, tidak mau mengolah, ya percuma juga. Karena gini, perkembangan zaman ini semakin cepat. Kita perlu orang itu tidak menguasai satu bidang saja, tapi bagaimana dia
bisa belajar menguasai bidang. Iya. Jadi ketika perubahan zaman itu bidangnya beda, dia tepat belajar. Iya. Jadi Bisa beradaptasi. jadi apapun, Mas. apapun perubahan ketika bisa belajar, bisa cepat menyesuaikan itu akan mudah. Iya. Tapi kalau pintar di satu bidang aja, perubahannya cepat, dia tidak akan bisa belajar, akan ketinggalan. Nah makanya intinya rekrutan kami tim-tim ini alhamdulillah yang ada sekarang itu mau berkembang mengeluarkan ide-ide lagi gitu intinya. Jadi Mas sudah sesuai lah apa yang kita harapkan tim kita dan mungkin teman-teman ini yang agak aneh kadang-kadang mungkin yang merasa tidak apa ya tidak wajar lah. Kok ini perusahaan ini apa sih misalnya dari segi absen atau mungkin ya kan dari segi tingkatan mana pimpinan mana kok tidak ada batasan. Nah, justru itu yang kita ciptakan sebenarnya. Mungkin kalian belum sadar, teman-teman ini belum sadar sebenarnya itu termasuk ide yang kita ciptakan. Jadi termasuk apa tetap ada jam 9 masuk, cuma kan tidak mengikat. Tidak mengikat ketika masih ada urusan kita juga tidak mewajibkan kan, dan tidak ada namanya apa motong gaji atau apa itu ya itu tidak ada. Pekerjaan utama selesai Mas ya. Kita tetap satu poinnya target Ya. Lagi target. Selama targetnya tercapai kita tidak jadi masalah. Selama dia nyaman, targetnya tercapai, itu kita nggak jadi masalah. Itu kuncinya salah satunya fleksibilitas sebenarnya. Jadi mungkin hidup balance ya, antara pekerjaan ini kan umum sama kehidupan pribadi. Nah itu harus balance. Jadi ketika kehidupan pribadinya tercukupin, insya Allah pekerjaannya juga akan meningkat juga. Istilah Gen Z sekarang lah Mas apa? Work life balance gitu. Ya itu mungkin istilahnya, tapi kalau saya sih menyebutnya jangan itulah, tapi seimbang aja lah. Seimbang artinya harapan saya ketika pribadinya itu bisa terpenuhi, baik itu biaya pengurusan bekerjanya otaknya itu tidak berpikir kemana-mana, jadi bisa fokus. Fokus gitu. Oke, gimana di? Bener-bener ya obrolan kita hari ini bener-bener kayak ibarat kata dinding mural ya Kak. Penuh makna, penuh warna, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin ini, jadi dari cerita Mas Anto ini kita tuh bisa tahu sebenarnya kalau misalnya kita tuh punya mimpi yang besar itu nggak cuman sekedar mimpi, tapi juga dilakukan lah, dikerjakan. Karena kita tuh bisa kok, besar di tanah sendiri tuh sangat-sangat bisa. Dengan apapun yang kita punya, walaupun dalam keadaan terbatas apapun, selagi kita mau dan kita mampu, pasti bisa kok. Ada jalan yang selalu terbuka nanti ke depannya gimana. Oke, mungkin ada satu ya, ini plot twistnya terakhir ya, satu ya. Jadi saya punya prinsip, prinsip saya itu banyak. Tapi ini salah satu mungkin yang saya bagikan. Jadi ketika kamu dibutuhkan di suatu tempat itu boleh organisasi, boleh perusahaan, boleh tempat tinggal kita, orang di wilayah tinggal kita itu boleh itu. Jadi di mana kamu dibutuhkan, kamu masih diperlukan, maka berilah semua yang kamu punya. Itu. Tapi ketika kamu di lingkungan kamu atau di tempat kamu bekerja atau di sekitar kita tidak dibutuhkan lagi, maka tinggalkan tempat itu. Jadi saya itu salah satu ini saya, apa namanya tadi? Prinsip saya. Jadi ketika saya masih dibutuhkan, saya akan all out. Saya akan berikan semua apa yang saya ada. Tapi ketika saya tidak dibutuhkan, saya akan tinggalkan. Saya tidak mungkin bertahan. Nah, itu sih. Salah satu prinsip saya. Prinsip banyak nih. Ini salah satu prinsip itu. Itu saya kembangkan juga dulu waktu saya kuliah, waktu di organisasi. Jadi kalau ketika organisasi itu membutuhkan saya akan kembangkan semua. Saya akan kasih semua, baik itu secara pribadi, materi, ilmu, semua akan saya kasihkan. Tapi ketika saya sudah tidak dibutuhkan, ide-ide saya tidak dibutuhkan, saya akan tinggalkan. Saya cari tempat baru yang bisa menampung ide-ide saya tadi. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Berdiri di atas kaki sendiri. Emang itu artinya kata apa sih baru itu? Baru dengar juga saya itu. Iya, berdiri di kaki sendiri. Nah, ini memang kata-kata Gen Z banyak. Iya loh ya, kayak tadi itu work life balance itu banyak betul bahasa istilah Gen Z. Inilah contoh orang yang berdikari ya, guys. Apa tadi berdiri di atas kaki sendiri? Makasih loh ilmunya. Oke. Langsung sini lanjut. Oke, jadi saya mau ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Anto atas waktunya. Sering-sering nggak apa-apa nih. Sering-sering. Atau mungkin kita undang nanti
yang lain Kak ya. Ya, nanti dengar cerita dari yang lain. Sudut pandang lain. Iya. Oke. Dan buat teman-teman semua penonton Siniar Malima, thank you banget kalian udah nonton sampai habis. See you next episode. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.